Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa S2 PIPS UPY? Tadi sebenarnya saya sudah mencoba membuat rekaman, tapi ternyata mode suaranya nggak masuk, jadi ini saya ulangi lagi. Sebelumnya dari beberapa hari ini ada beberapa chat masuk ke WA saya terkait penulisan artikel. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mencoba membuat. Barangkali kalau ada yang masih kesulitan, silahkan kalau mau bertanya, nanti saya kirimkan. Kemarin belum jadi saya kirimkan skeletonnya untuk menulisnya, nanti bisa disimak. Saya kirim dalam bentuk Word biar bisa diedit sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk mengeditnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya, diantaranya bagaimana sih membuat artikel penelitian. Tapi ini tadi ada yang membuat artikel penelitian tapi belum penelitian. Nah, itu kemarin memang sempat saya menyinggung tentang harapannya artikel ini bisa sebagai studi pendahuluan ke tesis kalau bisa, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi kalau mau diarahkan ke tesis bisa menjadi sebuah studi pendahuluan. Tapi agak hati-hati di sini, saya sebut studi pendahuluan bukan berarti tidak ada datanya. Jadi bukan berarti belum melakukan apapun. Namanya studi pendahuluan itu melakukan sebuah semacam penelitian kecil, kemudian di penelitian kecilnya itu dibuat sebuah artikel, jadi sudah ada hasilnya, sudah ada hasil penelitiannya. Bisa saya contohkan gini, kita mau mengembangkan media pembelajaran matematika, atau mau mengembangkan media pembelajaran IPS, misalnya berbasis ICT, kita mesti melakukan studi pendahuluan. Misalnya, kita mau menganalisis kemampuan siswa dalam menggunakan ICT misalnya. Maka kita menyebar mungkin dengan kuesioner atau mungkin angket atau wawancara. Nah, kemudian dari hasil wawancaranya itu merupakan studi pendahuluan. Bisa membayangkan? Nah, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan itu sebenarnya kita melakukan sebuah penelitian kecil kualitatif terkait penggunaan penggunaan media atau mungkin sesuatu yang berbau ICT. Nah, dari apa yang dilakukan, ada wawancara, mungkin mau observasi atau mungkin dengan teknik yang lain, itu bisa dibuat menjadi sebuah artikel. Yang mana artikelnya itu metodologinya apa? Yang seperti itu. Ya, betul. Kualitatif. Jadi melakukan penelitian kualitatif terkait mungkin dari kemampuan ber-ICT siswanya atau mungkin dari apanya, itu bisa dibuat dalam sebuah penelitian. Dan penelitian yang dilakukan di pendahuluan ini tentu saja bukan pengembangan. Di tesisnya harapannya kita mau membuat penelitian pengembangan, tapi di studi pendahuluannya bukan penelitian pengembangan, tapi penelitian kualitatif. Jadi artikel yang dibuat sebagai studi pendahuluan ini merupakan penelitian kualitatif. Sehingga saat Bu, saya mau membuat membuat artikel dari penelitian yang mana penelitiannya belum dilakukan. Seperti itu. Jadi penelitian besarnya mungkin belum, tapi kita sudah melakukan penelitian lain yang itu merupakan modal kita untuk dilakukan, mungkin ditulis di latar belakang dan sebagainya. Dan itu sebuah penelitian kecil, jadi bukan tidak ada datanya sama sekali. Jadi sudah ada datanya, cuma mungkin untuk datanya itu memang tidak seperti data yang mau kita ambil di penelitian kita nanti. Jadi ada penelitian kecil yang akan menjadi dasar untuk penelitian yang lebih besar. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, bagaimana jika, Bu, saya belum melakukan penelitian kecil apapun? Nah, kalau yang bentuknya seperti itu nanti kita melakukan review artikel. Jadi ada artikel-artikel yang kita review. Kemudian dari artikel-artikel yang kita review, nanti kita akan membuat sebuah artikel lagi. Nah, seperti apa? Mungkin saya share screen dulu ya. Sebentar, saya izin share screen. Nah, ini untuk artikel yang bentuknya review. Kita lihat di sini misalnya ada introduction dan sebagainya. Nanti ini silahkan dicermati. Nah,
Ini misalnya tahunnya, penulisnya, model, teknik. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya apa bisa ditulis. Apakah mesti bentuknya seperti ini? Enggak. Jadi itu variasinya tergantung dari Bapak Ibu. Mau dari perspektif mana. Tapi dari melihat kelebihan dan kekurangan juga bisa. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan ke sini. Kalau untuk latihan pertama mungkin dari kelemahan dan kelebihan saya persilahkan. Tapi kalau mau dalam kategori lain juga saya persilahkan. Nah, bisa dibuat ditabelkan seperti ini. Kalau ini nanti bentuknya dari mereview artikel-artikel yang sudah ada. Harapannya di sini artikelnya bukan 1 atau 2 artikel yang direview. Berapa? Minimal 30 artikel. Kalau bisa sampai 100 artikel itu jauh lebih bagus. Gitu. Ini kalau untuk review paper. Jadi kalau paper review seperti apa bentuknya? Saya stop share dulu sebentar. Saya share yang untuk bentuknya artikel hasil penelitian. Sebentar. Nah, ini untuk artikel yang hasil penelitian. Nanti bisa Bapak Ibu cermati. Jadi seperti yang saya sarankan kemarin, silahkan dari belakang dulu. Karena tadi hasil penelitian itu penelitiannya sudah, sehingga tentu saja sudah ada conclusion-nya, kesimpulannya. Kemudian, nah, hasil dan discussion-nya, result and discussion-nya itu tentu saja sudah ada. Itu silahkan Bapak Ibu tulis dulu, karena sebenarnya itu kan sudah dilalui, sudah hasil penelitian. Kemudian itu tadi kalau penelitian kecil yang baru dilakukan, baru aja dilakukan, atau kalau Bapak Ibu punya penelitian yang telah lampau, misalnya waktu skripsi atau penelitian PTK pas ada pelatihan yang lain, mungkin waktu menjadi guru di sekolah, bisa Bapak Ibu masukkan ke sini. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau ada yang lupa silahkan simak lagi di YouTube saya sebelumnya. Nah, di situ saya jelaskan tentang bagaimana memilih apa yang mau kita masukkan di artikel penelitian. Nah, dari result and discussion, nanti Bapak Ibu baru bergerak ke metodologinya. Nah, saya rasa itu lebih mudah daripada nulisnya dari atas. Nanti material and metodologinya dituliskan, baru nanti ke bab 1 dan 2-nya kalau di tesisnya kita mindahnya itu atau skripsinya itu. Introduction-nya seperti apa, kemudian literatur review-nya atau related works-nya itu seperti apa. Nah, untuk introduction ini sendiri nanti jangan sampai lupa, itu nanti kita berikan gap-nya. Kenapa sih ini penting? Kenapa sih ini perlu? Kenapa sih orang harus tahu dengan artikel yang kita tulis ini? Kenapa ini penting? Itu perlu disajikan. Bisa jadi penelitiannya mungkin pernah ada, ini ada bedanya dengan yang sudah ada sebelumnya. Nanti riset gap-nya silahkan ditulis di introduction-nya ini. Caranya gimana? Sama tadi dari review-review artikel yang sudah ada, itu salah satunya adalah bisa dimasukkan ke introduction. Kalau yang Bapak Ibu review, mungkin artikelnya baru sekitar 5 atau 6 sampai 10, itu bisa dimasukkan di introduction. Nah, setelah semua selesai, itu baru kita pikirkan kemana? Ke atas. Karena pada dasarnya abstrak itu adalah ringkasan dari yang sudah kita tulis. Abstrak baru ke judul. Nah, nanti kita cari judulnya yang eye-catching, yang kita sehingga orang menarik untuk membaca. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti silahkan untuk yang lain bisa sambil kita lanjutkan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.